Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Nadia dengan NPM 2019-21500-528. Pertama-tama yang saya hormati Bu Hilda Hilalia MPD selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman R4K yang saya banggakan. Di sini saya ingin memaparkan hasil resum dari buku yang telah saya baca yang berjudul Komunikasi Itu Ada Seninya, karya dari Oh Soo-hyang selaku dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Komunikasi Itu Ada Seninya merupakan sebuah buku yang ditulis oleh seorang pakar komunikasi psikologis yaitu Oh Soo-hyang. Sebelumnya, Oh Soo-hyang telah menulis buku yang memperoleh predikat bestseller dengan judul Bicara Itu Ada Seninya. Dengan latar belakangnya sebagai seorang pakar komunikasi, Oh Soo-hyang ingin menyampaikan beberapa metode serta teknis dalam berkomunikasi kepada pembaca. Pada buku sebelumnya, Oh Soo-hyang lebih mengulas tentang teknik berbicara yang baik serta diselingi pengalaman penulis yang dapat memotivasi pembaca. Namun pada buku Komunikasi Itu Ada Seninya, lebih banyak mengulas tentang teknik komunikasi psikologis dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai konteks yang lebih spesifik. Di dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang mengajarkan seni berkomunikasi kepada siapa saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Orang tua kepada anak, antar teman, lawan jenis, karyawan dan bos, para mahasiswa, dan sebagainya. Setiap strategi yang diberikan berdasarkan teori psikologi komunikasi dan riset ilmiah, namun diberikan dengan penyampaian sederhana dan bisa dipahami kaum awam. Selain itu, penulis juga memberikan contoh-contoh kalimat yang efektif untuk berkomunikasi. Dengan menguasai seni berkomunikasi, Anda dapat menaklukkan dunia. Buku ini mencangkup soal teknik komunikasi psikologis dalam kehidupan sehari-hari, yakni teknik komunikasi psikologis untuk memulihkan hubungan, membujuk dan mendapatkan respon, berkomunikasi dengan kekasih, untuk membuka dompet orang lain, serta untuk meningkatkan efisiensi dan hasil. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita membutuhkan adanya komunikasi dengan orang lain. Namun masih banyak orang yang ragu dengan apa yang ingin mereka katakan. Ini dikarenakan komunikasi akan sangat berdampak pada bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat yang disampaikan mungkin sama, namun cara penyampaian yang berbeda dikarenakan kondisi psikologi akan berpengaruh terhadap lawan bicara kita, sehingga memicu salah paham dalam hubungan interpersonal yang bertentangan dengan kehendak kita. Namun ada juga yang tidak demikian. Mereka berbicara sambil tertawa yang dapat membuka jalannya hubungan baik interpersonal, tanpa kita sadari bahwa psikologi berpengaruh besar terhadap cara kita berkomunikasi. Cara berkomunikasi yang berlandaskan psikologi dijamin akan memikat lawan bicara. Tak perlu khawatir tidak bisa berbicara lancar atau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mengetahui teori psikologi komunikasi dan bantuan gerakan tubuh yang tepat, dapat meyakinkan lawan dan hubungan interpersonal berjalan damai. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang juga memberikan contoh berdasarkan teori komunikasi psikologi yang pernah dilakukannya, baik berupa teori maupun tekniknya. Tertulis jelas pada buku ini sehingga pembaca dapat mempraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab pertama, dijelaskan tentang teknik komunikasi psikologis untuk menyenangkan orang lain. Menarik lawan bicara melalui kesan pertama atau primasi efek dapat dilakukan dengan mengubah susunan ucapan. Kesan pertama sangatlah penting dan berpengaruh besar terhadap memori daripada yang ditampilkan kemudian. Terdapat 3 hal yang biasanya menentukan kesan pertama adalah penampilan, suara, dan kosakata. Selanjutnya yaitu dengan sentuhan positif atau berjabat tangan akan memunculkan kepercayaan lawan bicara terhadap kita. Menurut Oh Soo-hyang, orang Korea Selatan cenderung memisahkan komunikasi dengan berjabat tangan. Padahal jika hal ini dimanfaatkan dengan baik, maka komunikasi lebih maksimal. Berjabat tangan juga menandakan sebuah perdamaian antar individu. Maka alangkah lebih baik jika kebiasaan ini dapat diajarkan dalam mendidik anak sejak dini. Selain berjabat tangan, ada efek lain yang juga berdampak pada komunikasi, yaitu senyuman. Menurut staf peneliti Prof. Aguinis dari University Colorado, senyuman memiliki daya tarik yang tinggi terhadap orang lain dan meningkatkan daya persuasi ucapan. Namun senyuman juga harus dipraktikkan pada waktu
dan tempat yang tepat. Carilah beberapa kesamaan dengan lawan bicara, karena hal itu juga menarik rasa empati orang lain di akhir pembicaraan. Beri sedikit pujian sebagai pemanis dan memberi kesan yang baik pada lawan bicara. Pada bab kedua, yaitu membahas teknik komunikasi psikologis untuk merekatkan hubungan yang renggang. Dalam kehidupan sosial, kita akan memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain. Kadang mereka yang secara sepihak menyimpan kebencian tanpa pengetahuan kita, dan kadang kala itu terjadi hanya karena saling tidak cocok. Pada saat seperti ini, upaya mengembalikan hubungan yang renggang yaitu mendekatinya dan meminta tolong dengan sopan. Jika suatu ketika ada yang berbuat salah, hendaknya meminta maaf dan saling memaafkan. Bahkan, Osuhyang menuliskan bahwa permintaan maaf kini menjadi topik penelitian akademis untuk dijadikan sebuah teori. Osuhyang juga menekankan bahwa mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atasnya menunjukkan kedewasaan seseorang. Selain yang disebutkan itu, terdapat beberapa teknik lain dalam berkomunikasi, diantaranya yaitu teknik psikologis dalam memulihkan hubungan, membujuk dan mendapatkan respon yang diinginkan, komunikasi yang baik dengan kekasih, meminta tolong secara halus, serta untuk meningkatkan efisiensi dan hasil. Dari semua teknik tersebut tentu memiliki strategi yang berbeda, namun pada intinya terletak pada komunikasi. Sekilas mungkin nampak mudah dan dianggap remeh, namun jika terdapat kesalahan dalam berkomunikasi akan berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang bisnis. Pada bab ketiga, yaitu teknik komunikasi psikologis untuk menghadirkan ya, terdiri dari 7 subbab. Penulis menyampaikan cara membujuk seseorang untuk menuruti kita dan kekuatan sebuah kalimat hangat. Pada bab ini, pembaca juga akan diajarkan cara menanamkan sikap optimis dalam diri dengan paradoks Stockdale. Selain itu, bab ini juga diajarkan tentang cara menginterpretasi seseorang dan pengambilan keputusan dengan teknik bingkai pikiran. Pada subbab lainnya juga dijelaskan cara menarik ulur perhatian, cara membuka kunci hati seseorang, dan lain-lain. Pada bab keempat, terdiri dari 7 subbab. Bab tersebut menjelaskan tentang teknik komunikasi psikologis untuk menawan lawan jenis. Dalam bab ini, pembaca akan diajarkan cara untuk mengubah celah menjadi daya tarik. Pada subbab lainnya juga dijelaskan cara mengatasi mulut yang kaku ketika sedang gugup. Penulis juga memberikan teknik untuk merayu, di mana hal tersebut dapat membantu seseorang yang sedang kasmaran. Selain itu, bab ini juga menjelaskan cara agar kita terlihat cerdas dalam berkomunikasi dan masih banyak lagi. Pada bab kelima, bab tersebut menjelaskan tentang teknik komunikasi psikologis untuk membuka dompet. Pada bab ini, pembaca akan banyak memperoleh informasi terkait bisnis yang telah diuji oleh pakar psikologi. Selain itu, penulis memberikan tips agar barang mahal terjual dalam masa yang sulit seperti sekarang. Dengan efek panoply, di dalamnya juga dijelaskan tentang taktik bisnis dengan efek jangkar, efek Diderot, efek bandwagon, dan lain-lain. Pada bab ke-6, bab tersebut menjelaskan tentang teknik komunikasi psikologis yang memberikan hasil. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang eksperimen Mark Muraven. Di dalamnya juga dijelaskan fenomena meningkatkan kemampuan dengan efek perilaku bertanya. Selain itu, penulis juga menyampaikan cara memperbaiki perilaku atau meningkatkan efisiensi kerja saat mengetahui bahwa ada yang memperhatikan kita dengan efek Hawthorne. Pada bab ini, pembaca juga akan memperoleh banyak cara dan menyelesaikan dan lain-lain. Menurut saya, buku ini lebih menarik untuk dibaca. Selain itu, hipnosis pada buku ini lebih menekankan pada teknis, bukan sekedar teori dari pengalaman hidup si penulis. Isi dari buku ini terdapat 6 bab dan beberapa subbab di dalamnya. Namun pada setiap subbab dijelaskan lebih spesifik dengan singkat, padat, dan jelas. Terdapat juga kutipan-kutipan oleh penulis yang dituliskan di beberapa akhir bab. Sekian dari hasil resum buku yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.